sebentar lagi. Apa sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas? Sudah siap untuk ditagih semua tugasmu oleh teacher-teacher? Atau kamu sudah menyiapkan diri untuk begadang tiap hari? Atau kamu malah biasa aja? Nah, apapun yang kamu rasakan, sebentar lagi kelas online akan dimulai. Teacher akan bahas beberapa strategi supaya kamu bisa survive selama online class. Simak terus videonya, kita akan mulai sebentar lagi. Selamat berjumpa kembali semuanya. Bagi kamu yang belum kenal, nama teacher adalah Teacher Ari. Teacher hari ini akan membawakan sesi mengenai survival di waktu online class. Nah, untuk mengawali sesi kita kali ini, teacher akan membahas sedikit tentang film. Salah satu film yang teacher tonton beberapa waktu yang lalu bersama murid-murid teacher ini adalah World War Z. Nah, teacher akan berikan cuplikannya di sini. Kalau kamu lihat bahwa film ini diawali dengan keluarga yang sangat bahagia. Nah, kenapa kok teacher memutarkan video ini untuk kalian semua? Bayangkan ya, ini adalah situasi yang hampir sama dengan online classmu, gitu ya. Online class ini bagaikan kalian menghadapi zombie. Kenapa kok begitu? Karena kamu pikir kalau kalian sudah pernah mengalami online class sebelumnya, ini tugas ini tidak pernah berhenti, selalu berdatangan tiap hari, gitu ya. Ini jadi kayak satu zombie datang, zombie yang lain datang lagi, lalu datang zombie lagi, lalu datang zombie lagi. Ini akan menjadikan zombie tersendiri bagi kehidupan kalian, tugas online ini, betul ya? Nah, terus kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu menghindar, ini tugas online ini tidak mungkin akan bisa kamu bersembunyi darinya. Selalu akan terus-menerus menghantui kamu. Nah, teacher ibaratkan bahwa mengikuti kelas online ini seperti kamu menghindari zombie. Bagaimana caranya supaya zombie ini bisa tidak memakan kamu? Nah, kamu harus membunuh dulu zombinya, betul ya? Biasanya kalau film zombie itu zombinya harus dibunuh dulu sebelum memakan kamu, betul kan? Nah, zombie ini tidak akan berhenti sebelum kamu habisi, begitu ya. Nah, sama seperti tugasmu yang akan muncul di kelas online ini, dia tidak akan bisa kamu hindari kecuali kamu habisi, gitu ya. Untuk memberikan pengalaman yang nyata, kira-kira kalau di kehidupan sehari-hari, apakah kamu bisa ketemu zombie? Nah, ini adalah zombie yang sering kamu temui. Contohnya adalah game berikut ini. Ya, kamu pasti semuanya sudah tahu. Nah, teacher ini bukan pemain game, tapi kamu pasti kira-kira ya tahulah ada game yang namanya Plants vs Zombies. Ini adalah salah satu game yang dulu pernah teacher mainkan beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Plants vs Zombies ini, untuk kamu yang tidak tahu, teacher akan ceritakan gameplaynya sedikit. Ini adalah game mengenai satu orang, gitu ya. Orang ini aneh, gitu, dia punya rumah. Nah, orang ini mendapatkan serangan zombie. Nah, serangan zombie ini ternyata bisa diatasi dengan cara menanam beberapa tanaman. Nanti tanamannya ini akan membantu dia untuk menghalangi zombie-zombie ini supaya tidak masuk ke rumahnya. Nah, kita lihat ini adalah contoh tangkapan layar untuk game Plants vs Zombie. Nah, kita lihat ya, ini ada zombie. Kalau kamu lihat di permainan ini ada zombie yang mirip dengan olahragawan. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang, zombie ini mirip sekali dengan tugas PI, betul ya? Nah, ini ada juga zombie yang membawa gambar otak. Nah, ini berarti zombinya suka mikir, gitu ya? Enggak sih, ini zombie yang mau otak. Nah, tugas apa kira-kira yang menghabiskan banyak waktu untuk mikir? Nah, ini tugas matematika. Berarti ini adalah zombie dari guru matematikamu, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat ini zombie-zombie yang lainnya juga ada. Ini nanti ada zombie equid, dia yang biasa membawa mesin-mesin. Nah, itu zombie equid, itu teacher elok, gitu ya. Terus ada macam-macam zombie yang lainnya. Teacher namain ini zombinya masing-masing. Nah, itu coba dilihat. Nah, kamu sekarang bayangkan, zombie ini harus dihabiskan terlebih dahulu sebelum zombie ini masuk
ke dalam rumah. Tapi masalahnya kita tidak bisa menghabisi zombie-zombie ini dengan sporadis. Kamu harus punya strategi khusus. Nah, ada strategi-strategi tertentu yang kamu harus berikan kalau bermain game ini. Tanaman yang A itu gunanya untuk mengeluarkan kacang polong, tanaman kentang gunanya untuk apa, tanaman yang ini gunanya untuk apa, bunga matahari untuk mengumpulkan koin misalnya. Kamu memerlukan strategi. Tanpa kamu berstrategi, misalnya ya kamu naruh semua bunga matahari semuanya di game ini, maka kamu akan dihabisi oleh zombinya walaupun kamu punya banyak uang, karena bunga matahari ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan uang. Tanpa ada strategi, maka zombie ini akan berkumpul terus-menerus, terus datang gitu ya, dan nanti akhirnya bisa masuk ke rumah yang harusnya kamu lindungi. Nah, sama dengan kondisinya ketika kamu sedang bersekolah di kelas online. Ketika kamu bersekolah di kelas online, tugas-tugas ini seperti yang teacher tadi bilang, ini akan datang terus-menerus seperti zombie. Maka kamu harus punya strategi untuk survive. Apa yang terjadi kalau kamu tidak punya strategi untuk survive? Ingat, zombie itu makan apa? Makan otak, Pak. Ya. Nah, begitu juga dengan tugas online-mu ini. Tugas online-mu ini adalah zombie. Kalau kamu tidak menghabisi mereka secara strategis, gitu ya, kamu tidak punya strategi untuk menghabisi mereka satu persatu, maka tugas-tugas online-mu ini akan memakan otakmu. Kamu jadi stres, kamu jadi kepikiran, kamu jadi tidak enak makan, kamu jadi tidak enak tidur, kamu jadi tidak enak chatting dengan gebetanmu, kamu main Instagram juga kepikiran. Ini akan menghabisi otakmu perlahan-lahan hingga kamu ketika akhir semester akan depresi berlebihan. Nah, maaf, itu terlalu semangat tadi. Enggak. Tidak seperti itu. Oke, kita akan kembali ke bayangan yang normal. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk memikirkan kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau kalian gagal menghadapi zombie-zombie ini. Yang kita sebut sebagai zombie sekali lagi adalah analogi atau permisalan dari tugas-tugasmu tadi ya. Kalau kamu menghadapi zombie-zombie yang hari-hari, tugas-tugas yang hari-hari ini gagal, maka zombie ini akan semakin banyak. Semakin zombie ini banyak, maka kalau kamu gagal menghabisi zombie-zombie ini, kamu tadi yang pertama disebut adalah mungkin akan kepikiran, akan depresi, gitu ya. Stres, semakin stres, akan menggerogoti ini otakmu. Tapi ada yang paling bahaya. Nah, ini untuk yang suka main game biasanya kalau kalian main game gitu ya, terus pada satu level kamu akan naik level gitu ya, kamu akan menghadapi satu musuh yang kita sebut biasanya sebagai bos, gitu ya. Nah, tahu nggak kalau misalnya di pembelajaran online Karis ini juga ada yang zombie yang powerful sekali. Ini kalau kalian tidak sanggup untuk menghadapi zombie-zombie yang kecil ini, nah zombie ini akan keluar gitu ya. Nah, zombie ini kita sebut sebagai zombie kepala sekolah dan juga zombie wakil kepala sekolah. Wah, ini powerful. Kalau kamu sampai berhadapan dengan zombie ini, wah, kemungkinan survive itu ya tipis ya. Jadi kamu sudah waktunya untuk bertobat dan berdoa kalau sampai ketemu dengan zombie-zombie ini. Wah, ini bahaya. Wow. Enggak, maksudnya begini. Jangan sampai kamu nanti ketika gagal menghadapi tugas-tugas harianmu, maka kamu akan harus bertemu dengan teacher Maria Santoso atau teacher Elo untuk mendiskusikan masa depanmu di sekolah. Wah, ini berarti kamu sudah gagal menghadapi tugas-tugas atau tes-tesmu ini sampai tahap yang parah, gitu ya. Jangan sampai kamu kelewatan untuk mengerjakan tugas atau teledor dalam mengikuti tes. Ya, sampai kalau itu tadi, kalau kamu bertemu dengan teacher Maria atau teacher Elo untuk mendiskusikan masa depanmu di Karis, wah itu berarti kamu tahapnya berbahaya, Pak. Harus mulai berdoa, puasa, dan meratap, gitu ya. Nah, terus kalau kalian bertanya-tanya, kira-kira
teacher ini ngomong tok aja, ya memang sulit gitu ya. Apa sih tips yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan di kelas online? Nah, ini teacher punya beberapa tips praktisnya karena kita sesinya adalah how to survive online class. Teacher memberikan tips ini. Tipsnya adalah survive. Survive, S-U-R dengan angka 5. Nah, maksudnya apa survive ini? Kita lihat ya masing-masing per hurufnya. S. S ini adalah singkatan dari schedule. Schedule, maksudnya schedule ini apa? Begini, untuk menghadapi online class ini, maka satu hal paling penting yang harus kamu cermati adalah schedule. Pastikan bahwa kamu memahami schedule kelasmu tiap hari. Cek terus schedule-nya, jadwalnya. Oh, hari ini apa saja jadwalnya, pastikan kembali di akhir hari. Pastikan kamu memahami betul tentang jadwal tiap subjek yang muncul tiap hari. Lalu yang berikutnya, schedule apalagi yang perlu kamu perhatikan adalah schedule untuk tugasmu. Kamu harus perhatikan tugasmu itu datangnya hari apa, dikumpulkan kapan, akan dikerjakan selama berapa lama. Inilah pentingnya kamu memperhatikan schedule. Selalu perhatikan detail schedulemu dengan baik. Nah, selanjutnya ada lagi yang tidak kalah penting, ini masih di topik yang berkaitan dengan schedule, adalah kamu perlu membuat schedule untuk manajemen waktumu. Hari Senin ada tugas fisika, dikumpulkan hari Jumat. Maka kapan kamu akan mengerjakan tugasmu ini, apakah di hari Selasa atau hari Rabu, tambahkan ke schedule daily activity-mu. Selalu kamu perhatikan bahwa schedule ini adalah poin yang penting supaya kamu bisa survive online class. Kenapa? Karena begini, kalau misalnya di kelas yang offline, kamu ketemu dengan gurumu, kalau kamu belum mengumpulkan tugas, teachermu bisa mengingatkan, belum mengumpulkan tugas ya, apa boleh teacher minta tugasnya? Itu kalau misalnya ketemu dengan teachernya. Tapi kalau di online class kita tidak ketemu dengan gurunya, maka akan sulit bagi kamu untuk nge-track. Sekali kamu luput dengan schedule ini, maka kamu akan menghadapi zombie yang bertubi-tubi. Apabila tugas fisika yang tadi dikumpulkan hari Jumat, ya kamu akan tunda hingga kamu mengerjakan hari Kamis. Maka kamu kemungkinan akan terlupa atau kamu kemungkinan akan mengerjakan dengan terburu-buru, terus dapat nilai yang jelek, terus kamu dimarahi orang tua. Ini karena kamu luput dalam membuat schedule atau merencanakan schedule yang baik. Hati-hati dengan schedule. Untuk yang pertama, strategi pertama adalah kamu harus waspada dengan schedule. Ingat, schedule untuk jadwal pelajaran, schedule untuk tugas, dan schedule untuk pengerjaan tugasmu. Jadi rencanakan masing-masing dengan baik, jangan sampai terlewat. Nah, itu tadi adalah bagian dari S. Kita sekarang masuk ke dalam bagian yang kita sebut sebagai U dalam rencana survive kita. Nah, apa yang dimaksud dengan U? Yang dimaksud dengan U ini adalah update. Update. Nah, begini, ketika online class ini sangat mudah sekali kamu terlewat berita, terlewat informasi. Maka tugasmu adalah kamu harus hati-hati untuk mengupdate informasi yang kamu perlu tahu. Contohnya, misalnya apakah ada perubahan jadwal, apakah ada tugas yang harus dikumpulkan via email atau Google Classroom, maka kamu perlu update beritanya tentang semua informasi terbaru yang mungkin akan terjadi di kelasmu. Bagaimana caramu mengupdate? Update ini berkaitan dengan komunikasi kepada teman-teman maupun komunikasi kepada guru. Kalau misalnya kamu merasa ada sesuatu yang perlu kamu tanyakan, silahkan update itu ke guru subjek yang berkaitan. Kalau kamu merasa ada pertanyaan tertentu yang kamu belum paham, tanyakan itu ke guru subjeknya.
Kalau kamu merasa ada sesuatu yang perlu diketahui oleh homeroom teachermu, update itu ke homeroom teachermu. Intinya adalah komunikasi ini sangat penting. Mungkin juga pada suatu waktu kamu perlu mengupdate informasi kepada orang tua. Mama, papa, aku kok kesulitan untuk memahami pelajaran bahasa Indonesia ya. Apakah bisa ditanyakan ke guru HRT apa ada study hall misalnya. Nah, update informasi mengenai kesulitan yang kamu dapatkan ke orang tua itu juga perlu, ya. Misalnya, mama ini kok internetnya kok tidak nyambung ya. Kenapa? Oh iya, mama lupa bayar. Nah, update informasi semacam ini yang akan membuat kalian lancar dalam mengikuti online class. Bagaimana cara kalian memastikan bahwa kamu bisa update? Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu harus berani untuk berkomunikasi dengan siapapun, guru subjek, dengan HRT-mu, dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu. Mungkin kalau kamu ada pertanyaan yang kamu perlu lakukan, pertanyaan diskusi dengan temanmu, kamu perlu update informasi. Yang kedua, dengan teknik apa kamu berkomunikasi? Bisa dengan teknik langsung, lewat aplikasi, WhatsApp, email, Google Classroom, telepon, surat, burung hantu diterbangkan gitu ya, nanti sampai ke sekolah. Nah, semacam itu. Terserah mau caranya apapun, yang penting adalah komunikasi ini harus terus berjalan. Update info secara kontinu. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang huruf S dan U, sekarang kita akan membicarakan tentang huruf R. Apa yang dimaksud dengan huruf R di sini? Ini adalah diambil dari kata response. Jadi respons ini menjadi hal yang harus kalian lakukan setelah scheduling dan updating. Kenapa? Karena begini, kalau kamu sudah tahu schedule-mu, terus mengupdate semua informasinya, kalau kalian tidak merespons, ini percuma. Tahu hari ini ada pelajaran fisika, tahu hari ini ada informasi mengenai tugas, tapi kamu tidak merespons, maka ini akan menjadi percuma. Justru yang diperlukan itu adalah respons. Ada pelajaran fisika dan ada tugasnya, wah langsung kerjakan. Oh ini harus dikerjakan dengan cara ini. Oh sudah selesai, kumpulkan respons. Maka respons ini menjadi bagian yang penting untuk kalian bisa survive online class. Kalau misalnya ya suatu saat kalian terlupa satu tugas gitu ya, lupa ada tugas ini, terus kalian terlambat mengumpulkan, dihubungi oleh guru subjek yang bersangkutan. Kamu belum mengumpulkan tugas ini ya, apakah bisa dikumpulkan? Maka ketika kamu ditanya tentang tugas yang terlewat, maka responsmu adalah, oh iya teacher, aku lupa, segera aku kerjakan. Nah itu tidak apa-apa. Yang penting itu adalah responsnya. Kerjakan segera semua tugasnya, kerjakan dengan cepat dan tepat, maka kamu akan baik-baik saja. Jangan sampai begini ya, oh iya teacher ada tugas yang lupa ya, iya nanti aku kumpulkan. Wih, ditunggu sampai anaknya teacher itu ada 7, kamu nggak kumpulkan tugas. Wah itu berarti responsmu itu salah. Kamu harus merespons dengan tepat semua informasi dan schedule yang kamu terima. Percuma kamu punya schedule yang rapi, kalau misalnya tidak ada responsnya, maka respons menjadi satu bagian yang penting dalam online class kita kali ini. Yang terakhir itu adalah angka 5. Nah, apa sih maksudnya angka 5 ini dari kata survive ini? Angka 5 ini berarti ketiga-tiganya SUR ini, schedule, update, dan response ini harus dilakukan minimal 5 hari dalam seminggu. Kok bisa 5 hari? Iyalah, karena kalian loh sekolahnya kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minimal kalau kalian 5 hari ini rapi dalam scheduling, updating, dan responsing, maka kalian akan aman selama 1 semester ini. Jadi kira-kira dalam 5 hari ini kalian harus tetap melakukan schedule, update, dan response.
Kalau kalian melakukan itu selama 5 hari, schedule update dan respon selama 5 hari, maka teacher akan pastikan bahwa kalian akan survive di online class semester ini. Teacher percaya bahwa ketika semua hal ini digabungkan, maka yang terjadi adalah kamu akan bisa melewati semester dengan mudah. Apakah zombinya hilang? Zombie masih tetap datang gitu ya. Tapi kamu bisa habisi zombinya masing-masing dengan menggunakan strategi ini. Zombie satu datang, habisi. Zombie satu datang, habisi. Nah, maka dengan cara yang seperti itu, tidak ada zombie yang bisa menggerogoti otakmu. Begitu. Jadi, mari kamu lakukan strategi ini dan kamu akan survive. Sangar ya, survive. Wah, ini susah ini mikirnya. Sambungannya survive sama survive ini, wah, teacher ini mikirnya berhari-hari loh untuk mendapatkan ini wangsit ini. Nunggu inspirasinya ini, wah, nyarinya ini sulit. Karena ini nyarinya sulit, ya tolong dilakukan ya selama sepanjang semester ini ya. Kalau kamu nggak lakukan, walaupun teacher sudah kasih tahu, waduh, sakit hati teacher ini kayaknya. Mikirnya ini susah, kamu nggak lakukan. Aduh, jadi itu ya, supaya kamu bisa survive selama online class di semester ini, maka kamu perlu melakukan survive ini. Ingat, schedule, update, respond, 5 days a week, maka kamu akan aman, sejahtera, sentosa. Itu dia tips yang bisa teacher bagikan supaya kamu bisa survive di online class tahun ini. Nah, kalau tadi teacher bercerita bahwa online class ini banyak tugas, harus mengumpulkan ini itu, jangan sampai kamu tidak tahu jadwal, harus ngecek ini itu kayaknya kok susah gitu ya, ribet. Tapi kalau kamu tahu ternyata ada sisi menyenangkan dari belajar online. Kira-kira apa ya? Nah, ini coba cek video yang ini, teacher sudah pernah bikin ini videonya, kamu bisa cek supaya kamu tahu nih, menyenangkan ya ternyata belajar online itu bisa ini itu. Untuk sementara itu dulu yang bisa teacher bagikan untuk kamu. Kalau kamu ada pendapat tertentu, setuju atau tidak setuju dengan yang teacher berikan tadi, boleh komen nih di bawah. Kira-kira apa yang ada di pikiranmu, tulis saja di bawah itu nanti supaya kita bisa share ke teman-teman yang lain. Kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang surviving in online class? Apa yang kamu lakukan tahun lalu? Apa yang kira-kira kamu kesulitan? Boleh di komen. Ya, untuk sementara itu dulu yang bisa teacher berikan ke kamu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Karis Indonesia. Oke, see you.